di masa sukar dan masa-masa sulit. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 26. Sebenarnya satu perikop panjang ini yang kita mau baca, saudara. Tapi saya pakai saja dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6. Kemudian kita loncat di dalam ayat 12 dan 13. Ya. Kejadian pasal 26 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita skip, kita baca di dalam ayat 12 dan 13. Kalau sudah dapat, katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Ayatnya cuma sedikit saja. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Dia negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kupegang kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan 5, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita lanjut ke ayat 12. 1, 2, 3. Maka menabunglah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara ingin kaya? Ingin kaya di sini. Saudara ingin diberkati Tuhan? Amin. Saudara ingin diberkati Tuhan? Amin. Ingin kaya? Amin. Ingin berhasil? Amin. Nah, pagi hari ini saya tidak bicara tentang teologi kemakmuran, ya. Tapi saya rindu menyampaikan tentang bagaimana proses kehidupan Ishak ini, sehingga di dalam ayat 12 Musa mencatat orang itu menjadi lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Haleluya. Cuman orang-orang yang sakit ingatan kalau nggak mau jadi kaya, betul nggak? Siapapun kita yang ada di kolong langit ini, kita ingin kaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tapi setelah kita kaya, pertanyaannya, buat apa kekayaan kita? Hah? Apakah kita pakai sendiri? Apakah kita secara selfish atau egois buat kita aja lah? Gak usah kita bagi-bagikan ke yatim piatu, janda, orang miskin dan sebagainya, hanya untuk kita. Kalau ada prediksi atau persepsi pikiran seperti itu, pantas kalau kita tetap hidup menderita, melawan dan tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Dari awal kita hanya ingin untuk kita saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah daripada yang kita baca tadi, ini berawal dari satu problem lah, saya katakan demikian. Ada masalah di mana tempat Ishak tinggal itu terjadi kelaparan yang berkepanjangan. Dan ini bukan masalah yang pertama, ini bukan kelaparan yang pertama. Di zaman ayahnya juga pernah terjadi kelaparan seperti itu. Nah, sehingga Ishak ingin pindah dari tempat itu untuk mencari tempat yang layak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya pikir kalau hal yang sama pun terjadi di seluruh, ya, ada istilahnya kemarau berkepanjangan. 3 tahun saudara mau menanam, saudara mau melakukan segala sesuatu itu, enggak ada. Tapi saudara dengar di negeri seberang sana, di tempat yang lain, tidak terjadi hal yang sama. Di Mesir itu subur tanahnya. Di Mesir itu orang dapat melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya saudara, orang-orang itu mendapatkan
Jadi kalau terjadi seperti ini, logis atau masuk akal kalau kita akan berkata kepada teman kita, saudara kita, ayah kita, sama seperti kesaksian tadi, ya, guru ini bahwa ingin pergi ke tempat lain untuk mendapatkan kehidupan yang lain. Artinya berusaha, saudara, itu kasih Tuhan. Tapi waktu Ishak berniat untuk pergi ke tempat lain, dalam hal ini ke Mesir, lalu firman Tuhan datang kepadanya berkata di dalam ayat 2, Tuhan menampakkan diri. Jadi saudara simak baik-baik ya, Tuhan menampakkan diri. Lalu Tuhan berkata di dalam ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan apa? Memberkati engkau. Tuhan katakan, tinggallah di tempat ini. Artinya dengan kata lain, jangan pergi kemana-mana. Kamu tinggal di tempat ini walaupun keadaan seperti itu, keadaan mengenaskan, ada problem, ada masalah. Bagaimana dengan istri dan keluarga? Bagaimana dengan anak-anakku? Apakah mereka bisa mendapatkan makan untuk survival atau untuk kelangsungan hidup mereka? Sebagai kepala keluarga, Ishak berpikir mendingan mereka move to something place atau pindah ke suatu tempat, saudara, supaya mereka bisa mendapatkan istilahnya mungkin di tanah itu bisa menghasilkan tentunya untuk kehidupan keluarga mereka. Tapi tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kalau sekarang mungkin kita ingin sekali Tuhan menampakkan diri seperti tahun-tahun atau sebelumnya kan? Tapi itu jarang terjadi. Ya, kalaupun saya mau katakan bahwa pada waktu itu Ishak tinggal di tempat itu dan mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan saat ini pun kadang-kadang saudara, mungkin dari teman kita, mungkin dari sahabat kita, mungkin dari bapak-bapak kita, mungkin dari ibu-ibu kita dan sebagainya. Jadi nggak ada lagi suara Tuhan yang secara audible, ya kan? Secara perantangan Tuhan bilang, jangan ke sini. Jadi dengan kata lain, bahwa mereka tinggal di tempat itu ada masalah di situ. Jadi yang namanya masalah, Bapak Ibu adik sekalian, bukan hanya saat ini ada masalah. Dari dahulu kala pun namanya masalah itu sudah ada. Dari dahulu kala. Bahkan kalau saudara ada ujian lagu-lagu dunia begitu dikatakan begini, ya kemarin ku melihatmu, kamu bertemu dengannya, ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Masalah nggak? Bapak Ibu, masalah nggak? Yang ini istilahnya adalah masih pacaran, ya, bukan suami istri. Yang kemarin aku melihatmu berjalan bersama dengan dia. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Padahal dia udah berdua berpacaran dengan orang lain. Atau lebih tinggi lagi, dia udah menikah, tapi dia memikirkan lagi orang lain, istri orang atau siapapun saudara. Kira-kira masalah? Nah, kira-kira masalah? Itu pun masalah Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Jadi yang namanya masalah selagi kita masih hidup, masih bernafas, masalah identik dengan kehidupan kita. Tapi bagaimana cara kita melakukan sesuatu, do something untuk keluar dari masalah itu? Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi di sini saya katakan hari ini bukan bicara tentang teologi kemakmuran. Yang saya mau ajarkan bagaimana keberhasilan, atau yang saya mau khotbahkan bagaimana keberhasilan daripada seorang Ishak itu. Di awal yang pertama, saudara, dia taat, dia dengar-dengaran sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara mau taat kepada Tuhan? Amin. Saudara mau dengar-dengaran sama suara Tuhan? Amin. Nah, dikatakan apa? Di dalam ayat 3 Tuhan katakan tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Di Batam tadi aja nggak ada kenalan itu kan? Kira-kira perasaan ibu gimana kalau nggak ada teman? Nah, saya lama di Batam 8 tahun. Bagaimana kalau kita nggak teman? Saya tinggal di Selangor ini. Kalau istri saya mungkin orang Batak, saya ingin penginjilan atau minimal mengembala di tempat-tempat yang, karena biar bagaimanapun bahasa itu mempengaruhi. Bagaimana kalau saya mengembala misalkan ke dalam sana lagi, atau tempat-tempat yang ada di gunung yang memakai bahasa Karun, bahasa Batak, dan saya nggak mengerti, agak susah, ya kan? Nah, kalau mungkin
bagaimana waktu masih muda saya datang di tempat ini atau di Medan ini, saudara, sebagai penginjil, bisa saja saya mendapatkan istri dan saya mau putar-putar di sini. Karena apa? Orang Cina pun, saudara, takut dia kalau dia cuma sendiri di tempat itu. Ya, rata-rata Pak Petrus, ya ada di daerah istilahnya daerah tempat tinggal dan tempat lahir kita. Biasanya orang katakan bahwa kalau kita menjadi evangelis, kalau kita mau menjadi apa itu istilahnya penginjil, paling ada limit waktunya. Ya, 3 tahun kita menginjil sini, 5 tahun kita menginjil, 10 tahun, nanti kita balik lagi ke kampung kita. Tapi ada misionaris saudara yang memang mental mereka dibangun dari kebenaran firman Allah, sehingga dimanapun mereka berada, diutus oleh gereja mereka, baik di hutan-hutan Papua, di tempat-tempat di Afrika, mereka kuat. Nah, saudara, yang di situ yang saya menceritakan betapa tidak mengenakan kalau kita tinggal di tempat itu, kita sebagai orang asing. Tapi karena ini suara Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Ishak, jangan kemana-mana, tinggal di tempat itu. Singkat cerita, Ishak tinggal di Gerar sebagai orang asing. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu apakah ketika Ishak tinggal di tempat itu dia berdiam diri? Kita lihat di dalam ayat 12 apa dikatakan? Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3 ayat 12 3, 2, 1. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat apa? 100 kali lipat. Sebab apa? Dia diberkati Tuhan. Dia diberkati Tuhan karena yang pertama dia taat. Waktu Tuhan katakan tinggal di tempat ini, tinggal di Gerar itu, tidak usah pergi ke Mesir, dia taat. Dan dia melakukan. Alkitab mencatat dia menabur. Kalau orang menabur menanam benih itu kira-kira angkut-angkut kaki, diam-diam doa-doa aja dia di rumah atau apa? Nah, saudara, dia kerja, dia melakukan sesuatu. Nah, di dalam pekerjaan ini artinya ada proses, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ya. Dalam keadaan kering begitu, saudara. Jadi kalau nyangkul kali, dia kan pas nyangkul tak, loncat itu nyangkul, itu cangkul. Kenapa? Karena sudah 3 tahun lebih nggak pernah tersiram air, nggak pernah hujan. Tapi kan, apakah Ishak handsome? Apakah Ishak give up? Apakah Ishak menyerah? Alkitab mencatat dia tetap menabur. Katakan amin. Dia tetap menabur. Dia tetap melakukan sesuatu. Bapak Ibu adik sekalian, kadang-kadang kita ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan kesulitan, ketika diperhadapkan dengan kesukaran, tiba-tiba kita menyerah. Iya kan? Disuruh datang ke gereja, justru dia takut. Malas sekali aku ke gereja. Kenapa? Karena dia lagi memikirkan masalah dia sendiri. Padahal kita orang Kristen, kita lupa kita punya Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Amin. Bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini salah satu contoh mujizat yang luar biasa. Dalam keadaan kering kerontang, kemarau berkepanjangan, Tuhan katakan Ishak tinggal di tempat itu. Lakukan sesuatu dan Ishak lakukan. Dia menabur. Mungkin taburan pertama saudara nggak jadi benih. Taburan kedua pun nggak jadi. Taburan ketiga baru jadi. Artinya waktu dia mencampur, dia membersihkan tempat itu penuh dengan air mata. Tapi firman Tuhan katakan, ketika orang menanam benih dengan penuh dengan air mata, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Memang seperti itu keadaan hidup kami. Memang seperti itu keadaan manusia, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Jadi ketika kita menggapai berkat, ketika kita mencari sesuatu nasib, tidak sama seperti melipat-lipat tangan, membolak-balikkan tangan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sana ada perjuangan. Barang siapa setia dengan perjuangan itu, dia akan melihat kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Karena pasti kita ingin diberkati Tuhan. Kita ingin naik tingkat, naik kelas di sekolah. Tapi kalau tidak ada perjuangan, tidak ada ketaatan, tidak ada kesetiaan, disuruh gembala misalkan pimpin pujian jadi asal menolak. Karena kita hanya ingin pelayanan-pelayanan yang baik-baik saja. Kita nggak mau pelayanan-pelayanan yang kecil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, barang siapa setia dari perkara-perkara kecil, dia akan menerima perkara besar. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin.
Amin. Amin. Jadi memang orang bilang berkat itu nggak terlalu penting, uang itu nggak terlalu penting. Justru kalau kita tidak memiliki uang, tidak memiliki berkat, kehidupan kita justru. Ada orang ya, orang sekuler hanya masih melihat kalau dia kaya diberkati Tuhan, dia ingin berteman dengan dia. Tapi kalau kita miskin, papa terkapar, sorry. Kalau kita mendapatkan teman, nggak ada Bapak Ibu. Haleluya saudara. Dulu waktu di Batam, saya pun mengalami hal yang sama. Padahal saya sama seperti Pak Petrus ini ya. Profesi saya juga kapten kapal dulu ya, saudara, di Singapura. Tapi waktu mau mencari pekerjaan kapten kapal itu, wah, sulit sekali sudah. Hidup hanya mabuk-mabuk di Batam, minum-minum, ABC yang kita lakukan saudara. Tapi satu ketika ada kata-kata pendeta itu yang masuk di jiwa saya. Jangan hanya kau mau sobat Tuhan ketika kau ada masalah. Artinya kau rajin ke gereja, kau rajin berdoa, kau rajin berikan perpuluhan, kau rajin ketika hidupmu oke-oke aja. Tapi ketika hidupmu diuji Tuhan, engkau ada dalam keadaan terkapar begitu, masih sanggupkah kau mendengarkan suara Tuhan? Masih sanggupkah kau berdoa? Masih sanggupkah kau mau mencari Tuhan, mau gereja dan sebagainya? Kalau dalam keadaan baik-baik saja ya puji Tuhan, haleluya saudara. Tapi ketika engkau diizinkan Tuhan terpuruk, masih mencari Tuhan? Katakan kiri kanan, masih lupa. Kami bukan seperti itu. Kiri kanan katakan kami masih tetap dalam keadaan apapun kami tetap cari Tuhan. Haleluya saudara. Saya ini orang Manado, dari kecil sudah Kristen. Tapi kadang-kadang orang menyebutnya kami bukan Kristen, tapi Kristen. Karena kelakuan orang-orang Manado itu lebih parah daripada orang-orang kafir. Orang-orang yang sebenarnya belum cinta Tuhan dan belum pernah datang kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi pada orang Nias, orang Batak, orang Karang dan sebagainya. Sekali kita cinta Tuhan, sekali kita percaya Yesus untuk selama-lamanya dalam hidup ini. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya saudara. Itu sebabnya firman ini memang harus agak keras sedikit. Keras dalam tanda petik membangun keimanan kita. Jadi ketika kita terpuruk, kita tidak akan buru-buru meninggalkan Tuhan. Ketika kita susah, kita payah, kita miskin, kita tidak buru-buru menyalahkan orang lain, tapi kita tetap kuat karena memang Tuhan selalu melihat kehidupan kita. Masih sanggupkah air ini bertahan dalam keadaan seperti ini? Sanggupkah air dalam keadaan papa, dalam keadaan sakit, dalam keadaan seperti itu? Sanggupkah dia bertahan percaya kepadaku? Masih saleh orang itu? Saleh dalam keadaan kita diberkati Tuhan, biasa saja. Tapi ketika kita ada dalam kesulitan, masih bertekunkah kita dalam Tuhan? Masih bertekunkah kita di dalam Yesus? Katakan masih, katakan amin. Amin. Jadi apapun kondisi dalam kehidupan kita, entah itu diizinkan Tuhan jadi seperti Isa, dalam keadaan seperti itu, tetap dengar suara Tuhan. Jangan lawan suara Tuhan. Nggak maulah Tuhan. Bukan berarti saya bilang nggak boleh kita cari kerja di tempat lain ya, atau berpindah di tempat, bukan. Artinya dalam konteks ini, ketika Tuhan berbicara, udah kamu tinggal di tempat ini sebagai orang asing, dia dengar. Di dalam ayat 12 pun dicatat dia melakukan sesuatu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi yang pertama yang perlu kita catat dalam hidup ini, bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Coba senggol kiri kanan, katakan taat suara Tuhan. Taat suara Tuhan. Jadi waktu Tuhan katakan tinggal di tempat itu, jangan pergi kemana-mana. Ishak taat. Dan dia nggak kemana-mana seperti apa suara Tuhan sampaikan. Tinggal di Gerar, dia lakukan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan saudara katakan tinggal di tempat ini dengar suara Tuhan katanya, tapi suara Tuhan itu nggak pernah saudara dengar. Nah gitu kan juga. Kalau saudara ada intuisi atau gerak hati untuk mendengar suara Tuhan, ada Bible, ada Alkitab, entah itu tersetting di dalam handphonemu, itu adalah bagian dari suara Tuhan. Amin. Tapi ketika juga saudara merenungkan, saudara berkontemplasi, artinya saudara di waktu-waktu malam bersaat teduh, ada juga suara-suara Tuhan itu yang datang kepadamu. Ketika Tuhan katakan seperti itu, Tuhan katakan tetap menabur di tempat ini, saudara tetap melakukan sesuatu di tempat ini, lakukan, jangan tahan, karena itu akan berdampak dalam kehidupan. Amin saudara. Kalau Tuhan katakan menabur, jangan saudara keraskan hatimu. Jangan saudara berpikir dalam saudara tuh yang dikasih Tuhan, ya. Dalam perjalanan saya dari atas 50 umur saya, ya. Tapi
25 gitu ya. Udah atas 50 Bapak. Bahkan cucu udah 3. Cucu udah 3. Nah, saudara dari situ. Dalam kehidupan ini saya pelajari ya, oh ternyata kalau kita taat sama Tuhan, walaupun kita terpuruk di awal-awal, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin. Sepertinya Tuhan tidak menolong kita, sepertinya kelihatan Tuhan tidak pernah mendengar apa yang kita doakan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu aja, taat dan setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Amin. Nah, jadi waktu kita lihat apa yang disampaikan firman Tuhan kepada Ishak ini, jadi ketika dia taat, dia melakukan sesuatu. Artinya waktu tinggal di tempat itu bukan hanya berdoa. Ada kan orang berdoa, dia nggak mau melakukan sesuatu. Padahal berkat itu ada di tangan kita. Katakan amin. Amin. Jadi jangan saudara sama seperti orang Cina sana gitu kan, mereka percaya sekali tanda-tanda di tangan itu, dia kan, oh kalau begini kau siap, kalau begini, apalagi yang bulan bintang segala macam itu seandainya dalam tanda itu kamuflase membawa berkat seperti di gunung kawi pesugihan, itu cuma di awal, itu dia minta korban yang luar biasa. Jadi sebenarnya bukan tanda-tanda di tangan kita ini yang membuat kita diberkati Tuhan. Yang membuat kita diberkati Tuhan, bahkan kita bekerja, katakan amin. Kita melakukan sesuatu, kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau saudara pun cuma tinggal di rumah, nggak melakukan apa-apa, Bapak Ibu adik-adik sekalian, percaya sampai kiamat pun. Ada lihat nggak Pak Luhut bin Sarpanjaitan punya wawancara? Dia bilang orang doa sampai last minute dia, kalau dia melakukan sesuatu, nggak bakalan diberkati Tuhan. Karena ketika kita bekerja, kita melakukan sesuatu, di situ sarana Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Amin. Di situ sarana Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan katakan aku benci orang malas. Betul nggak? Jangan dikasih makan kata Paulus. Tapi kita melakukan. Artinya kita mau melakukan perkara yang benar. Amin. Pekerjaan yang benar, pekerjaan yang membawa barokah dalam urusan kita. Haleluya. Jadi yang kedua, jangan tinggal diam. Kita bergerak, kita melakukan sesuatu. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yang ketiga, jadi yang pertama taat Ishak itu, yang kedua dia melakukan sesuatu, yang ketiga, Ishak fokus bukan kepada miliknya atau kepunyaannya, tapi dia fokus kepada Tuhan. Coba kita lihat saudara ya, waktu terjadi pergumulan, ya ada pertikaian di sana, ada pertengkaran antara gembala-gembala milik daripada Ishak dan orang-orang Filistin begitu, sehingga waktu Abimelek yang nanti saudara baca di rumah kurang suka Ishak ada tinggal di situ karena dia lihat kamu pendatang tapi makin hari kamu makin diberkati Tuhan, sementara kami orang pribumi dalam tanda petik saudara dikasih Tuhan seperti ini, sehingga mereka cemburu, mereka mengusir dia ya. Nah coba kita lihat, jadi waktu mereka mengusir dia dalam ayat 16 dikatakan, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah di tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali sama Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin itu karena cemburu tadi. Sesudah Abraham mati, disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ ada mata air yang berbuah-buah. Airnya, ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai tempat itu Esek karena mereka bertengkar di situ. Jadi yang pertama, mereka pindah, mereka menggali sumur di Esek itu, tapi ada pertengkaran itu. Ya, ada pertikaian di sana. Mereka langsung pindah, jadi tidak membuat larut masalah itu. Mereka langsung pindah tempat. Di dalam ayat 21 dikatakan, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Artinya mereka bertengkar juga tentang sumur yang digali, sumur yang baru. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Jadi dari Esek mereka pindah ke Sitnah, masih tetap ada pertikaian, ada perkelahian di sana. Kemudian di dalam ayat 22 ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi,
Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Nah, perhatikan, di Esek mereka bertengkar, di Sitna mereka bertengkar. Waktu mereka pindah lagi di sumur itu, mereka menggali lagi, mereka tidak bertengkar. Sehingga sumur ini dinamainya apa? Rehoboth. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kebenaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu. Esek Sitna mereka pindah ke Rehoboth, mereka mendapatkan kelonggaran. Dalam tanda petik saya mau katakan mereka diberkati di situ. Haleluya saudara. Mereka bisa beranak cucu di situ, mereka bisa melakukan apa saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini kalau dalam bahasa dunia sekarang comfortable, zona yang nyaman. Jadi dari mereka mendapat kesulitan, tiba-tiba di Rehoboth mereka mendapat zona nyaman. Biasanya Bapak Ibu hadirin sekalian, di zona nyaman inilah kita banyak meninggalkan Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, doa kita dijawab, sakit kita disembuhkan Tuhan. Yang tadinya awalnya kita bergumul, waktu Tuhan berikan kelonggaran, akhirnya dipanggil doa sama Bapak Ibu Gembala. Doa itu bukan lagi kita datang bersama-sama berdoa, tapi titip aja. Kami titip doa ya. Kenapa? Karena sudah diberkati Tuhan. Kenapa? Karena sudah sembuh. Kenapa? Karena sudah membayar mujizat. Jadi di zona nyaman ini saudara, kadang-kadang orang nggak mau ke gereja lagi, kadang-kadang orang nggak mau berdoa lagi, kadang-kadang orang nggak mau bersekutu lagi. Mendingan kalau hari Minggu ini karena tiada duit, pergilah ke tempat cermin, pergilah kita ke Balikin, pergilah ke tempat-tempat lain, sehingga mencari Tuhan bukan bagian lagi dalam hidupnya. Tapi kalau kita lihat Ishak ini saudara, ketika dia sudah diberkati, kaya raya bukan? Tapi waktu dia mengalami masalah, dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika dia ada di Rehoboth, dia menerima kenyamanan, dia tidak berhenti sampai di situ. Alkitab mencatat dia pindah sampai ke Berseba, dan dari situlah dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, harta kekayaan itu penting, katakan amin. Amin. Katakan amin. Tapi lebih penting daripada itu, kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tuhan katakan, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Apa gunanya kalau kita diberkati Tuhan, tapi tidak ada penyertaan Tuhan? Apa gunanya saudara kalau kita banyak hartanya, tapi hidup kita dalam keadaan ketakutan? Ada gunanya? Apa gunanya kita diberkati Tuhan, tapi masuk nasi aja nggak boleh? Apa gunanya kalau kita diberkati Tuhan, saudara, tapi kita tidak melakukan sesuatu? Yang saya mau katakan di sini, saudara, di akhir khotbah ini, ketika kita diberkati Tuhan, kita pun harus menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Menjadi berkat bagi lingkungan kita, menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi sahabat kita, yatim piatu, siapapun saudara. Kita diberkati bukan hanya untuk diri kita, tapi kita mau memberkati untuk orang lain. Katakan amin. Siap memberkati gereja ini? Amin. Siap memberkati keluargamu? Amin. Siap memberkati sesama kita? Amin. Haleluya saudara. Disitulah rahasia Tuhan diberkati Tuhan memberkati kita. Percaya saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Amin. Kalau saudara melakukan, saudara taat, saudara melakukan yang terbaik untuk Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi, saudara rindu diberkati Tuhan? Amin. Saudara rindu diberkati Tuhan? Amin. Saudara rindu diberkati Tuhan? Amin. Kian lama kian kaya dalam hidup ini? Amin. Lakukan sesuatu sekarang. Sepertinya kalau saudara melakukan sesuatu, nggak ada artinya, dicela orang, ya kan? Kalau saya tuh jualan pakai Fortuner, jadi orang kadang-kadang berpikir, sombong kali bapak pendeta ini. Padahal bukan karena itu, saudara. Ya, bukan karena itu kita mau melakukan sesuatu, karena berkat, mujizat, segala sesuatu itu milik Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tuhan punya semuanya. Jadi Dia dulu yang kita goncang, saudara. Kita goncang Tuhan dulu. Ketika menyukakan hati Tuhan, maka berkat-berkat dari surga, baik itu sakit penyakit sembuh, mujizat-mujizat yang terjadi, saudara, berkat-berkat Tuhan itu datang. Tuhan tidak memilih-milih kita. Yang penting kita taat, kita setia. Di masa-masa sukar pun kita tetap mencari Tuhan. Di masa-masa sukar kita tidak mengeluh, tapi kita tetap mengucap syukur, karena kita tahu